Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan mengupdate berita yang terjadi di hari Senin atau Selasa kemarin. Ya, berita apa aja yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi. Oke, kita langsung masuk. Kita seperti biasa ke indeks. Jadi di indeks, oke, jadi Nasdaq yang indeks yang berkecimpung di dalam teknologi ini ditutup anjlok 2,35% atau 270 poin menjadi di angka 11.264. Nah, jadi indeks teknologi ini ditutup anjlok atau turun ya. Sementara di indeks yang S&P 500 ini melemah 0,81% atau di angka 3.941. Sedangkan Dow Jones itu bertambah 0,15%, jadi 31.928. Nah, indeks saham blue chip ini mendapat dorongan dari United Health Group ya, karena di Dow Jones ini mengalami kenaikan, didorong akibat kenaikan harga saham dari United Health Group yang melonjak 1,1% menjelang penutupan pasar. Dan juga ada lagi dari McDonald's, Verizon, dan IBM ini melesat lebih dari 2%. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Jadi imbal hasil US Treasury 10 tahun membuat pergerakan tiba-tiba menjadi lebih rendah karena investor yang mengkhawatirkan resesi ini memburu surat utang atau obligasi, sehingga mendorong harganya ini menjadi lebih tinggi. Jadi imbal hasil treasury 10 tahun itu turun menjadi 2,73% setelah Selasa kemarin ini melampaui 3%. Jadi dia mengalami kenaikan terlebih dahulu lalu turun kembali. Nah, jadi di Dow Jones Industrial ini untuk futures-nya dia naik 0,32%, S&P 500 naik 0,45%, dan Nasdaq naik 0,63%. Jadi rata-rata ini mengalami kenaikan, tapi masih dalam kenaikan yang kecil aja. Nah, untuk saham, apa sih rekomendasinya? Jadi untuk sekarang kita memang masih menunggu untuk kepastian ya dari The Fed bagaimana nanti untuk laporan inflasi dan juga untuk kenaikan suku bunganya. Nah, tapi untuk jangka panjang ya Bapak Ibu bisa masuk ke saham yang namanya Netflix. Ya, di mana Netflix ini kemarin sudah turun lebih dari 54%. Itu artinya bagus untuk kita bisa membeli Netflix untuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke komoditas. Jadi apa yang terjadi di komoditas? Harga emas ini naik ke level tertinggi dalam 2 minggu terakhir di hari Selasa karena daya tarik logam safe haven ini itu terangkat karena penurunan dolar AS akibat dari imbal hasil US Treasury-nya yang turun. Nah, harga emas spot ini naik 0,6% di angka 1.865 dan emas berjangka di Amerika Serikat ini ditutup melonjak hampir 1% di angka 1.865. Nah, pelemahan indeks dolar atau indeks DXY ini sama dengan imbal hasil US Treasury dari level tertinggi baru-baru ini. Jadi ini memberi efek bagi kenaikan harga emas. Nah, untuk di teknikalnya, jadi untuk gold, untuk short term-nya ini masih akan mengalami kenaikan. Ya, kita perkirakan harga akan level pertamanya naik ke 1870, lalu bisa ke 1879. Nah, kalau kita lihat di menggunakan yang namanya cara analisa RSI, ini masih ada di level 50. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin untuk short term-nya masih mengalami kenaikan, tetapi waspada akan penurunan harga, mungkin ada berita yang akan terjadi. Nah, untuk di forex, jadi ini beragam ya, tidak satu jalan. Dan di sini kita lihat New Zealand dollar ini mengalami kenaikan 0,53% terhadap USD, GBP 0,02%, dan Canadian dollar masih stagnan. Dan pelemahannya ada di Australian dollar, Japanese yen, euro, dan juga Swiss franc. Oke, untuk forex apa sih rekomendasinya? Jadi kita ada rekomendasi untuk di forex itu Australian dollar USD, di mana Australian dollar USD harganya sekarang tertahan di level
resisten di poin 0,7120. Oke, kita akan melihat reaksi harganya, tapi kemungkinan harga ini akan terus mengalami kenaikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu bisa waspada jika harga 0,7075 di break ke bawah, maka kita bisa mengambil short posisi sell. Untuk satu lagi ada masih di Euro USD ya Bapak Ibu ya. Jadi Euro USD ini masih mengalami kenaikan di angka sekarang harganya di 1,0718 sekitar itu. Mungkin masih bisa mengalami kenaikan ke angka 1,0765. Nah, jadi ini masih kita lihat untuk uptrendnya ini masih berjalan dengan sejajar. Jadi kita masih melihat untuk di RSI ini dia sudah menembus di bawah level 50. Maka itu kita bisa mungkin mengambil short posisi sell, tapi tetap waspada jika harga 1,0700 di break, kita bisa mengambil ancang-ancang untuk posisi sell. Oke, untuk di cryptocurrency Bapak Ibu seperti apa? Cryptocurrency ini masih mengalami pelemahan. Ya, dari ketidakpastian yang ada dan terjadi di Amerika Serikat ini membuat Bitcoin menjadi melemah karena US dollar ini masih dianggap menjadi safe haven yang mungkin terbaik untuk saat ini. Jadi di Bitcoin itu turun 3,8%, dan juga Ethereum dan juga XRP ini turun menjadi di angka sekitar 2,20%. Oke, untuk berita selanjutnya, apa sih yang akan terjadi untuk di pasar forex hari ini yang mempengaruhi harga? Jadi di jam 9 pagi ini kita sudah melihat kalau dari New Zealand dollar ini melaporkan ya suku bunganya tetap di angka 2%. Ya, ini mengakibatkan untuk New Zealand ini mengalami penguatan karena sebelumnya suku bunga yang sebelumnya itu ada di 1,5%. Nah, sekarang dinaikkan menjadi 2%. Nah, untuk di jam 1 itu ada laporan dari Euro untuk Jerman final GDP-nya. Jadi dia akan melaporkan GDP atau pendapatan per kapita dari negara Jerman. Dan juga di sekitar jam 6 itu ada BOJ atau Bank of Japan. Itu akan melakukan speak, kita akan lihat. Dan di jam 7.30 malam nanti kita akan melihat dari durable goods order untuk di US dollar. Tapi ini kita tidak melihat terlalu berpengaruh ya. Jadi maka itu Bapak Ibu bisa trading dengan mungkin aman dan nyaman hari ini tanpa ada efek dari fundamental yang terlalu signifikan. Oke, jadi di hari ini beritanya itu aja. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih